Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke lur, jangan lupa kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Yang sakit segera disembuhkan. Terima kasih lur, amin amin ya robbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan tentang beliau. Nantinya insya Allah sepak terjangnya ini apa ya, ini insya Allah suatu gambaran lur, ini tuh suatu gambaran yang bagaimana ini nanti sepak terjangnya beliau, atau kalau sudah muncul. Ini hanya sebuah gambaran lur, kan bukan pasti ya, istilahnya apa ya, mengira-ngira lah, insya Allah seperti itu lur. Tapi mudah-mudahan ada yang benar, tapi banyak salahnya. Ya sekali-kali seperti ini lur, ya kan, tidak apa-apa atau ini nanti tugas utama beliau kan kita tahu sendiri kan, atau meluruskan yang bengkong-bengkong. Maksudnya bengkong-bengkong itu sekarang di Indonesia ya banyak apa ya, aliran-aliran yang aneh-aneh. Kita ketahui bersama semuanya. Bahkan ada yang memakai bajunya ya bukan menilai atau apa. Itu hampir mirip dengan Santa Claus. Merah dan putih lur, bajunya seperti itu, entah apa, atau banyak lah ya toh. Bahkan kita ketahui 73 golongan itu akan nanti itu utama itu meluruskan ya toh, kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali kepada ajaran Rasulullah yang sesungguhnya, yang asli murni wis. Udah nggak macam-macam yang aneh-aneh seperti itu ya. Ahli sunnah wal jamaah lah seperti itu lur, yang asli lah seperti itu. Juga yang paling utama juga yang kata kalah pentingnya adalah mensejahterakan rakyat. Nah itu mensetarakan lah, karena yang saat ini kita rasakan, kita bahkan kita lihat, kita saksikan ya toh, itu jaraknya jauh ya toh, antara yang miskin dan yang kaya itu sangat-sangat jauh. Nah kan, kalau orang kaya itu sangat-sangat kaya lur, seperti itu. Kalau orang miskin, waduh sangat miskin. Bahkan untuk makan pun sulit ya toh. Untuk makan pun ada yang kesulitan lur. Atau bahkan ada yang hanya makan nasi dan garam. Itu banyak lur, ada ditemui walaupun di kota sih nggak ada sih, hampir tidak ada atau ada jarang lah. Nah, kalau di desa itu lur, kan sama-sama ya toh, kan tempatnya aja berbeda antara kota dan desa atau di kampung. Banyak kita temui di media sosial seperti itu lur, atau jomplang, perbedaan itu sangat jauh. Makanya ini nanti akan oleh beliau akan mensejahterakan orang-orang yang miskin ini nantinya lur. Nah terus dapat dari mana harta sebanyak itu Pak Mat? Nah itu ya itu, video saya sebelumnya banyak saya mengutarakan ya kan, harta dari mana, harta korun yang terpendam di bumi, di dalam bumi atau di bawah tanah ya kan, itu insya Allah akan dimunculkan oleh Allah. Tentu ya di atas petunjuk Allah, daerah mana saja harta karun itu terpendam, nah itu akan dimunculkan oleh Allah seperti itu tuh. Banyak ya, mungkin sebagian kita nggak ada yang tahu lur, ini rahasia. Sebetulnya harta korun terbanyak yang terpendam di seluruh dunia itu terbanyak ada di Nusantara. Harta-harta yang terpendam itu loh ada di Nusantara sebetulnya, entah itu berupa emas atau yang lain-lainnya. Yang paling banyak adalah emas, harta-harta emas seperti itu. Yang paling banyak itu ada di Nusantara. Wow, dibandingkan negara-negara lain, walaupun negara Arab, Mesir, manapun itu yang banyak terpendam itu harta itu ada di Nusantara.
Dan jangan lupa orang-orang pun tidak yang tahu, bahkan yang menarawang pun tempat harta karun itu di mana nggak ada yang tahu, bahkan nggak bisa menembus itu. Itu dijaga lur, dijaga oleh para malaikat seperti itu. Tempat atau titik-titik di mana di Nusantara ini terdapat harta karun. Nah, itu yang menjaga itu bukan apa-apa, itu malaikat yang menjaga. Nah ini insya Allah memang dikhususkan, diperuntukkan untuk Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini, karena itu tadi tugas beliau adalah mensejahterakan rakyat miskin, ya kan. Nantinya insya Allah itu rakyat Nusantara itu orang miskin nggak ada, nantinya nggak ada. Dan bahkan mereka itu kebingungan dalam beramal atau zakat, bingung karena nanti kebanyakan itu sudah mampu, sudah punya, jadi bingung mencari orang miskin itu nanti nggak ada, hampir tidak ada. Jadi kita akan kebingungan mencari orang fakir miskin seperti itu lur. Membagikan zakat fitrah atau zakat mal atau dan yang lainnya, ya kan, kota amal apa amal-amal itu seperti itu nanti kita akan kebingungan mencari orang miskin karena semuanya sudah sejahtera. Yang mensejahterakan siapa? Ya tentunya Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini lur. Insya Allah seperti itu nantinya, ya kan. Dan juga Nusantara kita ini dipengaruhi hampir 60% dikendalikan oleh luar dalam hal soal agama. Nah, kenapa seperti itu? Kita ini sebetulnya lur ya, ini negeri kita ini itu ingin dihancurkan lewat ajaran-ajaran yang aneh. Kan yang mereka serang adalah yang pertama adalah agama, ya kan. Kan agama yang terbesar adalah agama Islam yang hampir 90%, ya toh. Kita ini alhamdulillah masih kuat, mereka belum mampu, walaupun mereka dengan berbagai cara, yaitu dengan ajaran-ajaran yang baru, yaitu agama-agama baru, walaupun capnya tetap Islam, tapi ajarannya itu sudah jauh melenceng atau berbeda, ya. Contoh salah satu Al-Zaitun. Al-Zaitun mana sekarang itu sudah nggak ada, ya kan, kabarnya itu seperti apa. Al-Zaitun pondok pesantren itu salah satu contoh lur, menghancurkan Islam lewat ajaran-ajaran yang seperti itu. Bayangkan Al-Zaitun satu masjid, ya, malam tahu sendiri kan, kita saksikan 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya, lebih ya. Mana itu sholat id, bahkan ada pendeta perempuan dan jamaah laki-laki dicampur aduk. Itu cara mereka merusak tatanan kita gitu loh, syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu salah satu contoh lur itu loh. Dan bagaimana cara-cara mereka, tapi alhamdulillah kita masih kuat, atau di Nusantara Islam kita ini masih kuat lur, seperti itu. Karena kenapa? Banyak wali-wali bertebaran di seluruh Nusantara yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau kita bisa lihat berarti kita kan wali, ya. Kalau ingin melihat ya kita jadi wali dulu baru bisa melihat, ya toh. Insya Allah seperti itu loh. Makanya nanti ini tugas beliau itu gitu loh, mensejahterakan rakyatnya, ya toh. Juga memperbaiki yang melenceng-melenceng, yang barusan. Dan juga tentunya ya ini ada yang nggak sepaham, bahkan tidak setuju, bahkan memusuhi beliau, ada ini nanti itu loh. Bahkan saudara sendiri, maksudnya saudara sendiri itu adalah sesama Islam, itu nanti akan terjadi perang. Bukan perang berarti perang fisik, kalau alam lur. Karena ini akan terjadi suatu kontras gitu loh. Banyak yang tidak menyukai beliau, ya seperti apa ya,
ya musuh lah seperti itu nantinya. Bahkan musuh itu nanti ya kita sendiri, saudara kita sendiri itu nantinya, ya kan repot ya toh. Tapi beliau kan tetap atas perintah Allah kan seperti itu, karena beliau adalah yang terakhir, penutup. Kalau penutupnya kan Nabi Muhammad SAW. Kalau ini kan penutup akhir zaman, penutup zaman, penutup dunia, karena beliau ini adalah salah satu tanda tanda akhir zaman atau tanda kiamat. Karena Imam Mahdi muncul, otomatis Nabi Isa pun muncul bersama beliau, dan musuhnya tentu saja Dajjal. Nah itu pun sudah jadi tanda. Beliau ini adalah penutup, ya kan, penutup zaman atau ya akhir zaman lah, terakhir zaman kita. Insya Allah nanti ya mungkin tidak ada lagi pemimpin penutup seperti Imam Mahdi ini, ya kan. Nanti akan adanya ya banyak terjadi ya tanda-tanda hari kiamat kan banyak ya.